Apa saja keadaan, susah, gembira, mudah, sulit, enak, gak enak, baik, buruk, semua mengingatkan dia kepada Allah. Nah, malaikat Allah, karena semua itu yang baik yang buruk makhluk-makhluk Allah. Maka kalau melihat keburukan, ingat Allah, ya Allah jauhkanlah aku dari keburukan. Kalau melihat kebaikan, ingat Allah, ya Allah dekatkan aku kepada kebaikan-kebaikan. Kalau kita melihat teman-teman kita maju dalam agamanya atau dalam dunianya, jangan kita iri. Wala tatamannau ma faddalallahu ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabun was'alullahu min fadlih. Kalau kita melihat kemajuan-kemajuan didatangkan oleh Allah kepada teman-teman kita, jangan kita iri, tapi kita minta kepada Allah. Yang memberi mereka kebaikan-kebaikan itu adalah Allah. Ya Allah, berikan aku kebaikan seperti itu atau yang lebih baik daripada itu. Orang itu kalau iri itu berarti merotes Tuhan, malah celaka. Kalau kita melihat kebaikan-kebaikan, minta kepada Allah. Kalau melihat keburukan-keburukan, jangan menghinakan orang. Kalau melihat keburukan-keburukan, mohon kepada Allah agar dijauhkan dari keburukan-keburukan. Begitulah orang yang beriman, malaikat. Melihat apa saja kembali kepada Allah. Juga malaikat Allah Ta'ala perlu diingat perkara yang kedua. Semua alam semesta ini, dunia ini maksudnya, semua dunia ini diciptakan oleh Allah untuk jalan menuju akhirat. Dunia ini adalah jembatan menuju akhirat, jalan menuju akhirat. Kita ke timur sampai ke akhirat, ke barat sampai ke akhirat, ke utara akhirnya sampai ke akhirat. Kemana saja kita ini hakikatnya perjalanan menuju akhirat. Maka orang yang beriman itu kemana saja ingat akhirat. Naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini kepada aku. Kendaraan, bis, pesawat terbang, kapal yang besarnya berton-ton, ribu-ribu ton bahkan, ditundukkan oleh Allah kepada manusia sehingga mudah dikendalikan oleh manusia. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini kepada manusia. Manusia dikasih akal, dikasih pikiran, dikasih macam-macam hal sehingga apa-apa ditundukkan oleh Allah kepada manusia. Jadi kalau naik kendaraan, ingat bahwa yang menundukkan kendaraan kepada manusia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besi ditundukkan oleh Allah kepada manusia sehingga dicetak jadi mobil, jadi pesawat, jadi kapal, jadi sepur. Api ditundukkan oleh Allah pada manusia sehingga jadi pembakaran, jadi busi, menjalankan mobil. Bensin ditundukkan Allah pada manusia sehingga diambil dari bawah tanah sana. Semua ini hakikatnya pertolongan Allah kepada manusia. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan kami semua akan kembali kepada Tuhan kami.
maksudnya akan ke akhirat. Jadi kalau kita naik kendaraan menuju Madiun, ingat bahwa ini perjalanan menuju akhirat. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemana saja kita pergi adalah perjalanan menuju akhirat. Maka kemana saja ingat akhirat, kemana saja bagaimana perjalanan kita ini bermanfaat di akhirat. Kalau kita ini naik sepur, naik kereta api jurusan Jakarta, baru naik saja sudah ingat Jakarta. Mau kemana kamu? Jakarta. Nah, padahal masih di Madiun, pikirannya sudah sampai Jakarta. Jurusan Surabaya begitu juga, baru naik sudah teringat Surabaya. Begitu juga manusia ini semestinya di dunia mengingati akhirat, karena ini adalah kereta api menuju akhirat dunia ini. Kita tidur, kita melek, kereta api terus jalan menuju akhirat. Walaupun kita duduk tidur, tetap jalan terus kereta ini. Kayak pesawat terbang dari Juanda, Surabaya, naik, tidur, makan, ngomong sana ngomong sini, tahu-tahu sudah sampai Jeddah. Loh, ini mana ini? Kok udaranya kok panas sekali, ini mana ini? Orangnya kok hidungnya panjang-panjang pakai jubah semua, ini mana ini? Tadi itu hidung pesek semua, sekarang jadi hidung panjang semua. Ini sudah sampai Jeddah. Oh, Jeddah. Uang rupiah tidak laku, yang laku uang real. Begitu juga manusia ini semula kan, tanpa terasa tahu-tahu sampai negeri akhirat. Uang tidak laku, jabatan tidak laku, yang laku tinggal agama saja di sana, iman dan amal soleh. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, dan Allah jadikan dunia ini adalah untuk ujian. Apa saja yang ada di dunia ini adalah ujian. Kesusahan ujian, kemudahan juga ujian, sakit ujian, sehat juga ujian. Siapa yang lulus dalam ujian itu, yang lulus dalam ujian itu adalah orang yang istiqomah di dalam agama. Entah sulit, entah mudah, entah kaya, entah miskin, ini ujian semua. Kalau mudah itu ujian, syukur apa tidak. Kalau susah itu ujian, sabar atau tidak. Nah, semua ujian malaikat Allah Ta'ala. Siapa yang lulus ujian, yang tetap istiqomah, susah mudah tetap istiqomah di dalam agama Allah, itulah orang yang sukses. Orang yang merasa sukses dengan dunia, merasa sukses dengan harta, merasa sukses dengan jabatan, itu orang bodoh. Bodoh itu. Saya sudah sukses jadi Presiden Republik Indonesia. Oh, bodoh kamu. Lu kok bodoh bagaimana? Saya ini presiden resmi ya. Ya bodoh kamu. Presiden itu ujian, bukan kesuksesan. Karena kamu jadi presiden cuma 5 tahun, setelah itu pensiun. Kesuksesan itu kalau kamu masuk surga, itu kesuksesan. Jalannya masuk surga kalau kamu jadi presiden tetap istiqomah dalam agama. Saya sakit berobat, alhamdulillah sukses dioperasi, operasi sukses. Sekarang sudah sehat. Nah, sehat itu bukan sukses, sehat itu ujian. Setelah sehat itu amal agama atau tidak? Kalau amal agama ya sukses, kalau tidak ya gagal.
Sakit amal agama itu sukses. Melarat amal agama itu sukses. Kaya tidak amal agama itulah kegagalan. Kalau ada orang kaya, sehat, mempesona, jadi raja, tapi dia ini berjalan menuju neraka, sukses apa gagal? Gagal toh itu. Kalau dia merasa sukses karena saking bodohnya aja. Ada orang melarat, miskin, mengkis-mengkis, sakit-sakitan, tapi dicalonkan calon jadi untuk jadi raja di surga. Sukses apa gagal? Sukses. Ini harus dihafalkan betul ini. Sukses itu apa? Namanya beruntung itu apa? Itu harus jelas ini. Kebanyakan manusia itu tidak paham. Beruntung kalau dapat duit, beruntung kalau dapat jabatan, beruntung kalau sehat. Enggak. Beruntung itu kalau istiqomah dalam agama itu beruntung. Karena apa? Kalau istiqomah dalam agama masuk surga, kalau tidak neraka. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayyud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang diselamatkan dari neraka masuk dalam surga sungguh telah berhasil, telah sukses. Adapun kehidupan dunia adalah kehidupan yang menipu belaka. Kehidupan dunia ini menipu. Tapi yang ditipu itu manut saja ditipu itu. Kehidupan dunia ini menipu. Maka Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kalau saya ditanya siapa orang yang paling cerdas, maka saya akan menjawab orang yang paling tidak mau dengan dunia ini. Kan dunia ini menipu. Lalu ditipu kok mau, ya goblok berarti. Yang tidak bisa ditipu itulah pinter. Maka orang yang paling tidak mau dengan dunia inilah orang pinter. Kata beliau semenekan. Jadi orang pintar itu bukan orang yang punya S3, S2, bukan. Yang profesor, yang doktor, tidak. Itu kan menurut orang sekolahan. Kalau menurut Imam Syafi'i, kalau nggak mau dunia itu pinter. Selagi mikir dunia, goblok. Kalau yang dipikir akhirat, baru pinter. Dunia dipikir-pikir-pikir, setelah dipikir tinggalkan semua. Goblok tuh itu. Orang yang pandai itu orang yang siang dan malam mikirkan akhirat. Mikirkan akhirat itu bagaimana? Istiqomah dalam agama, itulah namanya mikirkan akhirat. Insyaallah malaikan. Insyaallah. Istiqomah agama itu bagaimana? Yang pertama kali istiqomah iman. Kemana saja hatinya kepada Allah. Keladang hatinya kepada Allah, harapannya kepada Allah, bukan ladang. Walaupun ada ladang, tapi kalau Allah tidak tolong saya, tidak akan panen. Kalaupun panen, kalau Allah tidak tolong saya, tidak akan barokah. Dimakan nggak barokah, ngaji ngantuk. Dikasihkan anak, anaknya nakal. Kasihkan istrinya, istrinya lari. Untuk bikin rumah, bertengkar terus. Belikan mobil, tabrakan. Bikinkan sepeda motor, gembos. Enggak barokah mereka. Berikan anaknya, anaknya nakal. Maka orang yang beriman ini ke sawah hatinya kepada
Allah walaula iddakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Kalau masuk ladang ucapkanlah masya Allah. Semua ini terjadi dengan kehendak Allah. Tidak ada kekuatan tanpa pertolongan Allah. Barang siapa yang dikasih nikmat oleh Allah kemudian dia mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah, maka nikmat itu akan dijaga oleh Allah. Kita melihat anak kita dalam keadaan sehat walafiat lurus, masya Allah la quwwata illa billah. Melihat istri kita dalam keadaan taat, masya Allah la quwwata illa billah. Melihat mahalah kita hidup amalan-amalan, orang-orangnya istiqomah, didoain, masya Allah la quwwata illa billah. Ini orang-orang yang sudah 4 bulan 40 hari, yang sudah 3 hari, dibacain ini supaya dia dijaga oleh Allah. Kita ada santri, bacain masya Allah la quwwata illa billah, nanti dijaga oleh Allah. Kalau kita banggakan, kita tidak kembali kepada Allah, kalau nggak diampuni oleh Allah, nanti bisa-bisa hancur itu nikmat. Seperti ceritanya petani dalam surat Kahfi, sudah dikasih tahu sama temennya kalau masuk ladang itu masya Allah la quwwata illa billah begitu, tapi dia tidak gubris, alah doa-doa apa. Akhirnya masuk ladang, ladangnya sudah ludes semua. Itu ada orang Temboro sebenarnya kan mau ngeraji kayu, oleh temannya orang dakwah dikasih tahu, ini sudah lama, sudah insya Allah orang Temboro sudah pada lupa, nggak apa-apa. Dikasih tahu oleh temannya, doa dulu gitu loh, itu katanya bayan di Terangkil tuh suruh doa apa-apa. Alah doa apa. Dia langsung tahu-tahu gerajinya itu meslek, kena perutnya jebol. Kualat saya ternyata. Rasak no. Jadi semuanya kan orang itu kalau sudah dinasihati itu kok ngengkel, itu biasanya ada musibahnya aja itu. Maka orang itu kalau dinasihati itu taat, kalaupun nggak bisa taat astagfirullah gitu, jangan malah ngengkel nentang. Oh rasak no. Ada musibahnya banyak nanti. Jangan sekali-kali kita ini ada niat menentang agama. Karena menentang agama itu berarti menentang Allah. Celaka kita.